Good morning, Maranatha. Saya ucapkan selamat hari Natal. Ini adalah Natal 2024 dan saudara-saudara para Civitas Akademika UK Maranatha berada di tempatnya masing-masing di berbagai daerah. Oleh karena itu, mari izinkan saya sebagai pendeta universitas menyampaikan dengan sukacita kabar gembira tentang kelahiran Kristus. Saudara-saudara, oleh karena itu mari kita awali dengan doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi yang maha baik, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur bahwa pada hari Natal 2024 di mana kami sebagai gereja boleh merayakan Natal tanggal 25 Desember. Karena itu Bapak berkati supaya kami dipenuhi oleh sukacita Natal. Dan sukacita Natal bersumber dari damai sejahtera Allah yang hadir di dalam peristiwa firman menjadi manusia. Oleh karena itu kami ingin merenungkan sejenak firman Tuhan. Kami serahkan firman-Mu dalam kuasa dan penyertaan Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara, pembacaan Alkitab di semua gereja tanggal 25 Desember umumnya mengambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, izinkan saya mengambil satu bagian yaitu ayat yang terkenal, ayat dari 14 yang menyatakan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudara, inilah kebenaran itu. Firman menjadi manusia. Ini satu kata yang penting, saudara-saudara. Firman menjadi manusia. Kalau di dalam teks Yunani dipakai kata hologos sak egeneto. Jadi kalau diterjemahkan menjadi firman menjadi daging. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, daging atau disebut juga manusia menunjukkan pada sesuatu yang fana, sesuatu yang terbatas. Maka kita boleh mengatakan dalam peristiwa Natal, firman Allah yang tak terbatas berkenan menjadi yang terbatas. Namun pertanyaannya adalah kalau demikian firman yang tak terbatas menjadi firman yang makhluk yang terbatas, bukankah itu suatu degradasi? Nah, saudara-saudara, disinilah uniknya berita Natal itu. Yesus Kristus adalah Sang Firman Allah yang tak terbatas. Dia menjadi manusia yang terbatas, namun dalam keterbatasannya, Yesus Kristus dinyatakan oleh gereja tetap Allah dan tetap manusia. Kemanusiaan Yesus tidak mengurangi keilahian atau hakikat Yesus sebagai Sang Firman Allah. Ini adalah poin penting, saudara-saudara. Bahwa perendahan diri Yesus atau pengosongan diri Yesus tidak berarti sebagai perendahan dan pengosongan keilahiannya. Karena itu disebutkan Yesus memiliki dua kodrat. Kodrat ilahi, dia sungguh-sungguh Allah, dan kodrat insani, dia sungguh-sungguh manusia. Nah, poin ini sangat penting karena prinsip ini menegaskan tentang jaminan keselamatan. Kalau seandainya Kristus itu hanya sungguh-sungguh Allah dan dia tidak sungguh-sungguh manusia, maka dia tidak bisa membawa kemanusiaan kita kepada Allah. Tetapi sebaliknya, kalau dia tidak sungguh-sungguh Allah dan dia hanya sungguh-sungguh manusia,
Dia hanya bisa membawa manusia kepada manusia, tetapi tidak dapat membawa kepada kasih karunia, yaitu pendamaian dengan Allah. Maka berita Natal sebagai suatu sukacita, kabar baik bagi seluruh makhluk, mau mengatakan bahwa di dalam peristiwa inkarnasi Yesus, Sang Firman Allah itu, manusia memiliki satu poin penting, yaitu pengharapan. Dan pengharapan ini merupakan bagian yang mendasar karena manusia tanpa pengharapan tidak bisa selamat. Dan pengharapan ini didasarkan kepada inkarnasi Tuhan, inkarnasi Kristus. Nah saudara-saudara, jikalau demikian, kita sebagai umat percaya seharusnya melihat seluruh rangkaian hidup kita ini sebagai suatu anugerah, karena bukan hanya kita dapat hidup, tetapi utamanya kita yang hidup ini diperkenankan untuk mengalami perjumpaan dan iman kepada Kristus. Jadi anugerah yang terbesar dalam hidup manusia itu ternyata adalah kita beriman kepada Kristus. Kita itu bukan disebut beruntung kalau dapat uang, dapat rumah, dapat properti, dapat memiliki deposito, atau kita memiliki banyak hal. Itu semuanya adalah media-media yang fana. Media-media yang tidak bisa kita bawa di dalam kehidupan kita setelah meninggal. Tetapi satu poin penting yang dapat kita bawa pada saat ini adalah Kristus yang terus akan berlanjut sampai di dalam kehidupan setelah kematian. Karena itu jaminan keselamatan selalu berbicara di dalam dua dimensi waktu, yaitu dimensi sekarang dan dimensi mendatang. Maka dengan dua dimensi inilah kita memiliki sebuah sukacita. Walaupun dalam realita kehidupan kita mungkin tidak mudah Bapak Ibu. Mungkin pada hari Natal ini beberapa di antara saudara sedang berbaring di rumah sakit. Atau mungkin pada hari Natal ini anggota keluarga saudara tidak ada yang menyapa dan saudara merasa seorang diri. Atau pada tahun 2024 ini saudara mengalami berbagai masalah bertubi-tubi, kegagalan, hal-hal yang menyakitkan. Mari kita menerimanya dan meletakkannya di dalam rangkulan Kristus Sang Firman Allah yang berkenan menjadi manusia. Kristus yang menjadi manusia itu adalah supaya dia dapat merasakan secara utuh, secara total kemanusiaan kita. Oleh karena itu, di dalam Kristus ia mengundang kita yang lelah dan berbeban berat. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita menerima kelegaan sukacita Natal di dalam Kristus. Tuhan menolong dan memberkati. Kembali saya ucapkan selamat hari Natal. Karena hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Mari kita bersama-sama saudara menaikkan doa syafaat. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa pada hari Natal ini untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita oleh karena sakit, kelemahan tubuh, atau juga sakit di dalam arti secara spiritual. Mereka merasa terluka, mereka merasa dikhianati, mereka merasa dibuang, mereka merasa ditolak, atau bagi kami yang mengalami kegagalan demi kegagalan. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kasih. Kristus Sang Firman yang menjadi manusia, karena itu juga merangkul setiap kami di dalam kesedihan, dalam derita, dalam air mata kami. Berikanlah damai sejahtera yang melampaui segala akal,
agar setiap saudara kami ini boleh menikmati sukacita dan damai sejahtera Natal, yaitu Kristus yang datang di dalam kehidupan umat manusia. Kami berdoa Bapa agar Engkau memberkati UKA Maranatha, agar di dalam peristiwa Natal UKA Maranatha semakin melihat bahwa kami setiap orang tanpa terkecuali, setiap sivitas akademika tanpa terkecuali membutuhkan Yesus selaku Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, inilah doa kami serahkan dalam kuasa-Mu hidup kami selanjutnya. Sebentar lagi kami akan juga memasuki tahun yang baru 2025. Tuhan menuntun langkah kami. Kami berdoa dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menghidupi dan menghayati visi dan misi UKA Maranatha. Mari kita hayati visi Maranatha. Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad 21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Saudara-saudara, mari kita hidupi integrity, care, dan excellence.